Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Agung Guna. Saya salah satu mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi dengan NIM 2892050103 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya membuat video adalah memenuhi salah satu tugas UAS akhir semester saya di semester 4 dengan mata kuliah Ekonomi Syariah, dosen pengampu Bapak Imhar MM, dengan materi Potensi Ekonomi Syariah Indonesia. Potensi keuangan syariah di Indonesia sangat besar. Ini terlihat dari perkembangan indeks inklusi keuangan yang meningkat didukung dengan total aset keuangan syariah. Selain itu juga didukung penyaluran KUR syariah dan jumlah debitur syariah yang terus meningkat. Beberapa peluang sebagai penghubung enabler pengembangan keuangan syariah antara lain pertumbuhan keuangan sosial melalui zakat dan wakaf, tokenisasi sukuk, digitalisasi, dan pengembangan Islamic fintech. Regulasi keuangan syariah dan investasi berdampak ESG. Saat ini Indonesia telah naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia untuk pengembangan keuangan syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Sementara aset keuangan syariah di Indonesia menempati peringkat 7 dunia dengan total aset sebesar 99 miliar US dollar. Untuk mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, diperlukan integrasi setiap elemen pendukung ekonomi syariah, termasuk koordinasi para pemangku kebijakan, dukungan regulasi, dan insentif pemerintah untuk pengembangan industri halal. Pengembangan usaha syariah untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM juga diperlukan dukungan kebijakan afirmatif dan integrasi program. Ekonomi Islam di Indonesia dalam tahun ke tahun semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi Islam terbesar di dunia. Hal tersebut terdapat pasar yang sangat besar dan terdapat pula sektor real ekonomi syariah yang sudah berjalan dengan baik sesuai aturan syariah Islam yang sudah ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, Bank Syariah memegang peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan sektor investasi melalui dana pihak ketiga dan menumbuhkan pembiayaan melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai sebuah sistem ekonomi yang belum lama berdiri, ekonomi Islam atau ekonomi syariah telah terbukti menjadi sebuah fenomena yang cukup pesat perkembangannya. Di Indonesia terdiri pamornya cukup positif diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari cara pengenalannya. Ekonomi syariah merujuk pada Al-Quran dan hadis yang membuat sistem ini lebih cepat berkembang di negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam ini. Lalu, bagaimana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia hingga saat ini? Mari kita mulai dahulu dari sejarah awalnya. Bank Muamalat mulai beroperasi pada tahun 1991 dan menjadi awal dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Bank Muamalat menjadi pelopor bank syariah pertama yang ada di Indonesia. Namun kegiatan mereka belum berjalan optimal karena landasan hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 masih lemah tanpa rincian hukum dan usaha syariah lebih mendalam. Karena itu pada tahun 1998 pemerintah dan DPR akhirnya melakukan penyempurnaan undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu penerapan dual banking system bagi perbankan syariah. Dual banking system membuat bank konvensional dapat melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. Peluang ini tentu disambut dengan baik oleh pemain perbankan Indonesia. Hal itu ditandai dengan berdirinya beberapa bank syariah lain, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank Mandiri, Bank BRI, BPD, Jabar, dan lain-lain. Pada tahun 2004, pemerintah mulai memperhatikan sektor keuangan sosial syariah dengan memperbaiki tata kelola keuangan sosial syariah berbentuk wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, dan pada tahun 2007 lahirlah Lembaga Badan Wakaf Indonesia atau BWI dalam terbitan Kepres Nomor 75/M tahun 2007. Dan di tahun 2021 ada beberapa peristiwa penting yang terjadi, diantaranya
Pada 1 Februari 2021 diresmikan Bank Syariah Indonesia atau BSI, hasil merger 3 bank syariah dari unit usaha syariah atau undang UES Bank BUMN yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Adanya penguatan regulasi jaminan produk halal atau JPH yang berasal dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bentuk penguatan regulasi dalam bentuk mempercepat dan memperluas layanan sertifikasi halal. Pada 25 Januari 2021 diresmikan brand ekonomi syariah dalam bentuk satu simbol milik negara. Tujuannya untuk menyatukan kebersamaan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan keuangan syariah Indonesia. Itulah berbagai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang perlu kita ketahui. Walaupun sistem ini masih baru, namun berkat dukungan berbagai pihak, ekonomi syariah dapat tumbuh subur bersanding dengan sistem ekonomi biasa. Apalagi pemerintah Indonesia punya target besar untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia tahun 2024 tentu menjadi tantangan tersendiri. Kita sebagai masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam hal tersebut dengan menyiapkan diri menjadi bagian sumber daya manusia di bidang industri keuangan syariah. Selanjutnya, setelah melihat kegemilangan pertumbuhan di tahun 2021, lalu bagaimana laju tren ekonomi syariah di 2022, sebagai salah satu pemangku kepentingan di negeri ini, Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin percaya diri ekonomi syariah di Indonesia akan melaju pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 4,7% sampai 5,5%. Di tahun 2022 ini, menurut Kiai Ma'ruf, sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, pemerintah akan berupaya memperkuat arah kebijakan dan rencana aksi di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Kebijakan pemerintah di 2022 terutama di bidang perekonomian salah satunya untuk memberikan stimulus sebagai perkembangan ekonomi syariah. Dikutip dari cnbcindonesia.com, beberapa rencana yang akan dilakukan seperti penguatan ekosistem halal value chain, terutama sektor pertanian yang terintegrasi, makanan dan minuman halal, dan fashion muslim. Akan dilakukan juga percepatan perluasan implementasi halal assurance sistem untuk mempercepat sertifikasi halal pelaku UMKM. Juga penguatan transformasi pengelolaan dana sosial syariah terintegrasi dan terdigitalisasi, termasuk perluasan penyaluran cash wakaf, lins, sukuk atau CWLS. Selain itu, Kiai Ma'ruf juga mengatakan akan ada penerapan pembiayaan kreatif syariah melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, serta implementasi layanan syariah BP Jam Sostek. Pengembangan industri keuangan syariah untuk sektor keuangan syariah akan terus dilibatkan termasuk keuangan sosial syariah, sehingga industri ini bisa maju bersama pengembangan industri keuangan syariah yang meliputi layanan syariah, jaminan sosial, ketenagakerjaan, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.